Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan penjelasan tentang teori perilaku konsumen. Penjelasan tentang teori perilaku konsumen ialah individu yang berperan sebagai konsumen dalam proses perekonomian melakukan beragam hal, mulai dari mencari, membeli, menggunakan, menilai, hingga melepas produk yang telah dikonsumsi olehnya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Ada tahapan yang dikenali dalam perilaku konsumen. Tahapan pertama adalah sebelum pembelian. Pada tahap ini, konsumen itu mencari informasi tentang produk yang akan dibelinya. Nah, tahap kedua, saat pembelian. Pada tahap ini, konsumen itu melakukan transaksi dengan penjual guna mendapatkan produk tersebut. Dan ada juga beberapa teori yang membahas perilaku konsumen, di antaranya teori ekonomi mikro dan teori psikologis. Dalam teori ekonomi mikro, terdapat anggapan bahwa setiap konsumen selalu berusaha memperoleh kepuasan maksimal dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga konsumen akan terus-menerus melakukan pembelian terhadap produk yang mampu memberikannya kepuasan tersebut. Sementara, dalam teori psikologis, perilaku konsumen dilihat sebagai suatu hal yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan di sekitarnya dan di dalam dirinya sendiri. Nah, teori ini membahas perilaku konsumen secara kompleks dengan melakukan pengamatan terhadap mental yang dimiliki masing-masing konsumen itu sendiri. Apa saja sih jenis perilaku konsumen itu? Nah, secara garis besar, perilaku konsumen dapat dibagi menjadi dua, yaitu rasional dan irasional. Nah, bagaimana sih jenis perilaku konsumen rasional dan irasional itu? Nah, yang pertama itu kan kita akan membahas rasional. Nah, jenis perilaku konsumen secara rasional itu yang pertama melakukan konsumsi suatu barang atau jasa karena emang benar-benar dia butuhkan. Yang kedua, melakukan konsumsi sesuai dengan kemampuan konsumennya. Nah, yang ketiga itu melakukan konsumsi barang atau jasa secara optimal. Kita lanjut ke yang irasional lagi. Jenis perilaku konsumen secara irasional itu yang pertama melakukan konsumsi karena tergiur promo nih atau penawaran produsen. Yang kedua, melakukan konsumsi atas dasar gengsi. Yang ketiga, melakukan konsumsi di luar kemampuan konsumen tersebut. Nah, segitulah dari penjelasan saya. Kita lanjut lagi untuk penjelasan yang berikutnya oleh teman saya, Silvi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan perilaku konsumen. Ada dua, yaitu yang pertama pendekatan nilai guna kardinal, kemudian yang kedua pendekatan nilai guna ordinal. Pendekatan nilai guna kardinal yaitu pendekatan yang dimana manfaat dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen dapat diukur. Contohnya seperti ketika seorang konsumen ingin membeli suatu barang tersebut dan ketika sudah sampai di toko, ternyata harga barang tersebut di luar perkiraannya. Kemudian, konsumen tersebut akan memikirkan kembali untuk membeli barang tersebut karena harganya jauh lebih berbeda dari yang ia pikirkan. Kemudian, pendekatan ordinal. Pendekatan nilai guna ordinal adalah pendekatan ini menekankan pada kepuasan dalam kegiatan konsumen bersifat kualitatif, yaitu tidak diukur dengan angka. Contohnya seperti ketika konsumen ingin membeli suatu barang tersebut dan ketika sampai di toko tersebut harga barang tersebut di luar perkiraannya, tetapi konsumen tersebut tetap membeli barang tersebut karena dia mendapatkan kepuasan dari membeli barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu faktor sosial. Konsumen yang termasuk dalam sosial tinggi
itu tidak akan memikirkan jika dia membeli suatu barang tersebut. Baginya, dia dapat kepuasan tersendiri jika membeli barang. Lain halnya dengan konsumen sosial kelas rendah. Mereka akan memperkirakan atau memikirkan jika ingin membeli suatu barang. Mereka akan memperhitungkan pengeluaran dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu faktor marketing strategi. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen dapat pula mempengaruhi perilaku konsumen dengan beberapa variabelnya, yaitu produksi, harga, dan distribusi. Kemudian yang ketiga yaitu faktor pribadi, loss but not less. Seseorang tentu saja punya referensi pribadi sebagai alasan dibalik perilaku konsumen yang dilakukannya. Pendekatan nilai guna kardinal sangat dekat kaitannya dengan hukum Goosen 1 dan 2 yang dipelopori oleh Heinrich Hermann Goosen. Hukum Goosen 1 mengemukakan kalau kepuasan konsumen itu akan menurun ketika kebutuhannya dipenuhi secara terus-menerus, dan ini sejalan dengan istilah the law of diminishing return. Contohnya, ketika kamu minum segelas air dan nambah 1 gelas air lagi karena masih haus sampai rasa haus kamu terpenuhi. Tetapi jika ditambah secara terus-menerus, maka yang terjadi itu adalah over, yang berlebihan. Yang terjadi adalah positif bukan negatif. Hukum Goosen 2 menyatakan kalau manusia itu akan berusaha memenuhi macam kebutuhannya sesuai pada tingkat intensitas yang sama. Contohnya, ada uang 100.000. Konsumen itu akan membeli barang bermacam-macam sesuai kebutuhan. Dan nggak mungkin kalau beli satu barang aja, itu sampai pada tingkat intensitas yang sama. Selanjutnya, terdapat prinsip dasar yang perlu kita pikirkan dalam analisis perilaku konsumen. Yang pertama, pendapatan yang terbatas. Ini merupakan masalah ekonomi bagi konsumen. Jadi, kita harus berpikir bijak sebelum melakukan kegiatan konsumsi agar terjadi keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Kedua, kemampuan konsumen dalam membedakan biaya dan manfaat. Biaya dan manfaat adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli suatu produk. Jika ada dua produk dengan harga yang sama, maka konsumen akan memilih manfaatnya yang lebih besar. Ketiga, adanya hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Terdapat hukum ekonomi yang memaparkan bahwa semakin tinggi produk yang kita konsumsi, maka semakin kecil kepuasan atau manfaat yang dihasilkan. Selanjutnya, kurva indiferensi. Ini gambarnya. Kurva indiferensi adalah kurva yang menggambarkan titik-titik kombinasi barang untuk memberikan kepuasan yang sama. Contohnya, ketika konsumen ini ingin membeli 2 jenis baju, tetapi dia lebih menyukai jenis kemeja, maka jenis kemeja lebih tinggi konsumsinya dibandingkan jenis kaos. Tetapi konsumen ini akan mendapatkan kepuasan yang sama dengan total 2 produk sebagai fungsinya pakaian. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Sartika Aprianti, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.